Ya udah aku ke studio berdua sama yang main keyboard ya waktu itu. Terus boleh nggak tolong misalnya kasih nada ini. Terus aku udah arahin chord-chordnya pakai senandung, rekam. Nah habis itu aku langsung diputar musiknya, terus ya udah aku kasih masukin lirik, bikin demo. Kan manggilnya Bojo kan, enggak Jo. Aku kalau disuruh bikin lagu ya udah recall aja zaman dulu aku punya kisah apa gitu atau curhatan apa, terus PR aja ngikutin gitu. Jadi emang aku udah pamit juga akhirnya. Jadi kalau misalnya ketika aku suruh bikin lagu yang sedih, aku harus coba mengingat dulu aku punya kepahitan apa dalam hidup, dalam percintaan gitu kan. Jadi ya bukan berarti akunya masih gagal move on gitu, tapi ya mencoba mengingat kisah yang pernah aku alamin aja gitu. Ceritanya. Selamat datang ke Tampil Bintang Dotong Vicky Shu. Makasih. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Sibuk ngurus anak pastinya. Ngurus anak suami itu pastinya yang wajib ya. Sibuk rekaman juga, mempersiapkan lagu, terus sibuk mengurusi bidang perempuan dan anak juga, ada beberapa aktivitas, sama ada usaha juga. Nah, ini baru merilis sebuah single ya, Sayangnya Masih Sayang. Setelah berapa tahun? Vakum 5. 5 tahun ya? 5. Nah, apa yang mendorong untuk mengeluarkan single lagi? Kangen ya pastinya ya gitu, karena kan vakumnya cukup lumayan karena jarak anak kedua dan pertama dan kedua deketan nih, jadi belum ada pandemi juga gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh off dulu karena fokus di golden age anak gitu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri namanya udah biasa ngamen keliling, kita biasa di atas panggung gitu kan, kangen juga kegiatan dan pekerjaan yang selama ini dilakukan. Karena dulu jujur sebelum nikah itu kan emang aku fokus banget untuk kerja ya. Jadi benar-benar setiap hari aktivitasnya bekerja, ngamen keliling gitu ya. Terus nikah alhamdulillah langsung dapat anak. Terus ya lumayan lah cutinya 5 tahunan. 5 tahun, selama 5 tahun pernikahan itu nggak pernah nyanyi atau memang membatasi diri? Sesekali sih, sesekali ada ya, sesekali aja gitu. Tapi terutama di pandemi kemarin kan, mungkin yang waktu anak pertama masih ada tuh sesekali. Tapi juga dipadu dengan kesibukan lain. Nah, yang waktu anak kedua aku lahiran tuh langsung lockdown. Jadi ya udah deh fokus aja gitu. Dan sempat ngeluarin single juga ya pas anak? Sebenarnya sempat sebelum ada 2 single ketika tahun 2020 gitu. Tapi karena akhirnya terus sibuk melahirkan, terus juga ada pandemi, akhirnya waktu itu nggak terlalu dipromo gitu. Kurang terdengar ya gaungnya. Nah, untuk Sayangnya Masih Sayang ini, ciptaan kamu sendiri, lagu juga kamu sendiri yang bikin. Bisa ceritakan prosesnya berapa lama? Proses pembuatan lagunya sih sekitar 4 jam sebenarnya ya. Cepet ya? Sampai jadi demo ya. Maksudnya bikin lagu sampai jadi demo. Nah, kalau untuk aransemennya sendiri waktu itu mungkin kurang lebih semingguan ya, sama rekaman. Cepet sih. Inspirasi dari mana itu? Ya muncul aja. Pokoknya waktu itu cuma dibilang bikin lagu yang ballad, terus ya udah aku ke studio berdua sama yang main keyboard ya waktu itu. Terus boleh nggak tolong misalnya kasih nada ini. Terus aku udah arahin chord-chordnya pakai senandung, rekam. Nah habis itu aku langsung diputar musiknya, terus ya udah aku kasih masukin lirik, bikin demo, kasih ke label. Udah CC, terus langsung bikin aransemen. Cepet ya prosesnya? Cepet sih. Nah, bercerita tentang apa sih nih? Soal mantan yang akhirnya nggak bisa move on. Sebenarnya ya kurang lebih itulah ya. Lagu ini mungkin diharapkan bisa menemani kaum gamon alias gagal move on gitu ya. Jadi kan gini, itu kan kisah yang lumrah ya, kita punya hubungan sama kekasih gitu, putus gitu, atau kadang dalam hubungan itu ada sedikit gengsi yang akhirnya putus, tapi masih belum bisa melepaskan rasa sayang dan rindu gitu ya. Jadi ini kisah yang lumrah dialamin banyak orang aja sih. Jadi ya udah, aku coba kali ini inspirasinya untuk yang gagal move on, ya udah aku bikin liriknya gitu. Pengalaman pribadi atau memang ada cerita dari teman? Pasti pernah mengalami. Pernah mengalami, terus kebetulan juga tempat curhat teman-teman kan gitu. Jadi ya kayaknya dirangkum ini aja deh gitu. Nah, dari suami sendiri pas mendengar lagu ini buat siapa? Iya pasti Gitu ada suami aku yang langsung kayak,
Oh jadi kamu masih gagal move on? Enggak Jo, aku kan manggilnya Bojo kan. Enggak Jo, aku kalau disuruh bikin lagu ya udah recall aja zaman dulu aku punya kisah apa gitu atau curhatan apa, terus PR aja ngikutin gitu. Jadi emang aku udah pamit juga akhirnya. Jadi kalau misalnya ketika aku suruh bikin lagu yang sedih, aku harus coba mengingat dulu aku punya kepahitan apa dalam hidup, dalam percintaan gitu kan. Jadi ya bukan berarti akunya masih gagal move on gitu, tapi ya mencoba mengingat kisah yang pernah aku alamin aja gitu. Ceritanya. Lagu pertama bikinan sendiri atau memang sebelum Enggak, dari album pertama udah sendiri semua sih mungkin sebetulnya. belum banyak yang tahu ya. Ternyata Belum dari banyak album yang pertama tahu. itu lagu-lagu sendiri semua kan. Lagu sendiri semua. Masuknya single-single yang selanjutnya juga lagu sendiri. Singlenya selanjutnya tuh ada 2 lagu tuh cover ya, 3 lagu cover. Itu 1 cover dari lagu Korea, judulnya Cry Cry, terus ada cover dari Samson yang Kenangan Terindah, sama jadi waktu itu tuh aku dikasih lagu Pokoknya Joget. Itu sebelum keluar yang versi dangdut dari penciptanya. Nah, barengan lagunya naik daun di sebuah acara TV gitu. Jadi ya ada 3 lagu itu yang nggak sendiri sih. Goals kamu untuk single ini apa? 10 tahun kan baru Cinta 2 kan 2013. Sekarang Iya, lama banget. 2023 lama banget. Goalsnya semoga diterima, terus bisa menemani yang lagi gagal-gagal move on juga gitu kan. Kadang kita kalau lagi sedih pengen ada lagu yang mewakili gitu kan. Jadi ya semoga itu sih. Nah untuk jadwal manggung sendiri udah padat belum sampai mungkin? Udah lumayan lah, udah lumayan masuk. Karena kan aku butuh mengannounce lagi ya. Kalau aku udah mulai bermusik gitu. Kemarin orang banyak yang mikir, oh udah mulai mau bermusik lagi gitu-gitu kan. Jadi dan apalagi sekarang kan juga acara udah mulai banyak gitu. Event udah banyak. Jadi ya udah mulai sih. Apa yang membedakan Vicky sekarang dengan Vicky yang dulu? Selain statusnya nih, sebagai ibu 2 anak. Apa ya? Sama aja sih kayaknya. Dan penampilan tetap sama? Penampilan ya kurang lebih pasti lebih menyesuaikan gitu ya. Kalau aku dari dulu memang kalau penampilan selalu menyesuaikan acara gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada undangan offer, aku pasti akan sangat detail bertanya ini acara temanya apa, dress code-nya apa, terus audiensnya siapa. Karena buat aku itu penting dalam menentukan busana. Kan kadang misalnya aku ada undangan nyanyi di kafe, nggak mungkin kita pakai baju yang glamor apa segala macam gitu. Jadi buat aku penataan busana itu juga penting. Jadi aku benar-benar detail bertanya gitu. Termasuk tetap pakai high heel sih. Kalau high heel pasti. Kalau nggak pakai high heel nggak pede gitu. Kayaknya bukan Vicky shoe gitu. Pernah kayak gitu? Kalau untuk perform mungkin karena memang dari sebelum aku nyanyi sebagai Vicky Shu kan emang udah jadi desainer sepatu high heel duluan gitu ya. Jadi kayak memang ngerasa jiwanya di situ. Kadang baju biasa tapi yang penting pakai high heel tuh kayak udah langsung jadi Vicky Shu aja gitu. Kalau kecuali lagi jalan-jalan santai ya beda gitu. Nah, sayangnya ini mungkin bukan single pertama untuk kalian. Bakal ada project-project lainnya kan? Sudah. Ya, kebetulan udah ada sekitar 5 laguan yang untuk album yang berikutnya ini aku udah bikin sekitar 5 lagu yang memang yang rekaman baru 1, yang 2 udah jadi aransemen lagi mau rekaman gitu. Sama ya masih ngejar bikin lagu lagi sih. Sebenarnya sih udah ada, cuman belum dibikin demo. Lagi mau bikin demo. Rencananya akan dikumpulkan jadi dalam 1 album. Minimal EP ya, minimal EP. Minimal EP. Album keberapa berarti? 2 jadinya, jedanya jauh kan. Cutinya aja 5 tahun sendiri. Iya. Terus ada benang merahnya nggak sih antara satu lagu dengan lagu lain? Mungkin untuk album kali ini apa sih benang merahnya? Sebetulnya bahkan dari album pertama tuh ada benang merah juga sih gitu. Kalau diperhatiin kayaknya aku dari kemarin lagi mikir kayaknya kisahku gitu-gitu aja ya, karena mungkin kisah percintaanku kurang banyak gitu ya kayaknya ya. Maksudnya kisah percintaan aku kan nggak banyak pacaran gitu ya, jadi akhirnya aku mulai dari waktu itu tuh kadang ya eksplornya dari hasil curhatan teman gitu, atau kalau sekarang tuh mungkin ada inspirasi dari idola, dari apa gitu-gitulah. Vicky bisa nyanyiin sepenggal 2 penggal? Sepenggal. Refnya ya? Iya. Oke. Udah? Oke.
Di kataku rindu, ya rindu. Di kata masih sayang, ya sayang. Tapi tak bisa aku bersamamu lagi. Sayangnya aku masih sayang kamu. Ya. Masih sekolah vokal nih? Iya. Kenapa? Vokalnya masih tetap terjaga. Sempet hilang, Heeh. waktu abis lahiran sempet hilang. Terus aku ikut free dive. Oh. Free dive kan dia latihan nafas kan. Jadi waktu itu tuh suaraku jadi berat banget abis lahiran tuh, berat banget, suara tingginya nggak keluar gitu. Ada free dive lumayan sih, lumayan membalikan nafas dan apa ya, mungkin karena dia kan latihannya pernafasan, diafragma gitu-gitu kan, lumayan sih. Tetap stabil. Ini kemarin ini baru mau mulai lagi. Kemarin berapa lama karena aku pergi-pergi jadi nggak sempat latihan. Seru. Makasih. Albumnya itu. Amin. Iya.